Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Hadi, mahasiswa PJJ-PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A32. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah pertemuan yang ke-14. Jadi alasan mengapa pendidikan orang dewasa perlu ada dalam kajian pendidikan luar sekolah. Pertama, kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi orang dewasa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak-anak. Mereka belajar karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengalaman belajar yang kaya. Jadi orang dewasa membawa pengalaman hidup yang kaya yang bisa menjadi sumber belajar yang berharga bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan orang dewasa itu mendukung konsep pendidikan seumur hidup yang penting untuk adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikutnya, peningkatan kualitas hidup. Pendidikan orang dewasa dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran. Dengan demikian, pendidikan orang dewasa dalam pendidikan luar sekolah tidak hanya penting untuk pengembangan individu, akan tapi juga untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan berkelanjutan, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa, dan sampai mati. Memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Selanjutnya, terkait pendidikan sepanjang hayat, artinya pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar itu tidak cukup berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maka tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, belajar yang berkelanjutan. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Yang ketiga, belajar untuk pengkaderan. Yang keempat, belajar populer. Yang kelima, belajar kehidupan keluarga. Menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa yang pertama, religion. Jadi materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan impact pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, application. Jadi materi senantiasa dapat diterapkan langsung
di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, integration. Jadi materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah. Cara belajar orang dewasa antara lain praktis atau cepat, ekonomis, tidak banyak bicara atau tidak banyak biaya, metodis, menggunakan metode, realistis, sesuai dengan fakta atau kenyataan. Sekian dan terima kasih dari saya, Komarudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.